Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, nama saya Brian Subianto Putra. Saya dari Prodi Manajemen Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan mencoba mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kasus kepailitan PT Sritek. Studi kasus ini berfokus pada persoalan kontrak bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi yang menjadi faktor-faktor penting dalam kepailitan tersebut. Baik, pada slide ini kita akan membahas latar belakang dari kasus kepailitan PT Sritek ini. PT Sritek itu adalah PT Sri Rejeki Isman Tbk atau yang lebih dikenal dengan Sritek, merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia. Perusahaan ini mengalami kepailitan akibat gugatan dari mitra dagangnya terkait utang yang belum dibayar. Kasus ini mencerminkan persoalan serius dalam kontrak bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi, di mana perusahaan menghadapi kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana manajemen keuangan dan kepatuhan hukum perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Kepailitan Sritek menjadi sorotan karena dampaknya yang luas, bukan hanya bagi perusahaan itu sendiri, tetapi juga bagi para pekerja, mitra bisnis, dan perekonomian secara umum. Untuk informasi lebih detail mengenai kronologi dan detail kasus ini, Anda dapat melihat sumber berita yang tertera di bagian bawah slide ini, yaitu artikel dari CNN Indonesia dengan tautan yang tercantum. Baik, selanjutnya kita akan membahas lebih dalam mengenai analisis kasus ini menggunakan teori etika bisnis atau hukum bisnis. Baik, slide ini membahas analisis kasus PT Sritek berdasarkan prinsip dan regulasi hukum bisnis yang berlaku di Indonesia, khususnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Undang-Undang Cipta Kerja ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan mengatur regulasi ketenagakerjaan. Dalam konteks kasus Sritek, relevansinya sangat kuat karena kepailitan Sritek berpotensi menimbulkan pemutusan hubungan kerja atau PHK massal. Ada beberapa pasal tersebut yang terkait berkaitan dengan Sritek, terutama pasal 81 yang mengubah Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Pasal ini mengatur mekanisme PHK dan hak-hak pekerja yang harus dipenuhi. Selain itu, pasal 154A atau 154A menyebutkan bahwa PHK diperbolehkan jika perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut. Ini relevan karena kepailitan Sritek seringkali diakibatkan oleh kerugian finansial yang berkelanjutan. Dampaknya, jika kepailitan Sritek berujung pada PHK, hak-hak pekerja harus dipenuhi sesuai regulasi yang berlaku, termasuk pesangon dan kompensasi lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pekerja mendapatkan perlindungan yang layak dalam situasi sulit seperti kepailitan perusahaan. Analisis ini menunjukkan betapa pentingnya bagi perusahaan untuk mematuhi regulasi hukum bisnis yang berlaku, terutama dalam situasi keuangan yang sulit. Kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya melindungi perusahaan dan sanksi hukum, tetapi juga melindungi hak-hak pekerja dan pemangku kepentingan lainnya. Baik, pada slide ini kita akan membahas dampak dari isu hukum kepailitan yang dialami oleh PT Sritek. Dampak ini kita bagi menjadi 2 kategori. Dampak terhadap dunia usaha dan dampak terhadap masyarakat. Yang pertama, kita lihat dampak terhadap dunia usaha. Kepailitan Sritek berpotensi menyebabkan gangguan pada rantai pasok industri tekstil secara keseluruhan. Ini karena Sritek merupakan salah satu pemain besar di industri ini. Selain itu, kepercayaan investor terhadap industri tekstil juga bisa menurun akibat kasus ini. Potensi monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat juga menjadi ancaman.
karena kepilotan Sritek bisa mengubah struktur pasar. Selanjutnya, kita lihat dampak terhadap masyarakat. Ancaman PHK massal dan pengangguran adalah dampak yang paling nyata. Ribuan pekerja bisa kehilangan mata pencaharian mereka. Selain itu, UMKM yang bergantung pada Sritek juga akan terkena dampak ekonomi yang signifikan. Ketersediaan produk tekstil lokal di pasaran juga bisa berkurang, yang berpotensi meningkatkan ketergantungan pada produksi impor. Secara keseluruhan, isu hukum kepilitan PT Sritek memiliki dampak yang luas, tidak hanya pada perusahaan itu sendiri, tetapi juga pada dunia usaha dan masyarakat secara keseluruhan. Penting bagi kami, bagi kita untuk memahami dampak ini agar dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk dimitigasi. Baik, pada slide ini kita akan membahas solusi atau rekomendasi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi PT Sritek terkait kepailitan ini. Solusi ini dibagi menjadi 3 kategori berdasarkan peran masing-masing pihak, mulai dari peran pemerintah, peran pelaku usaha, dan peran masyarakat. Pertama, kita lihat peran pemerintah. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan implementasi Undang-Undang Cipta Kerja dan regulasi terkait. Ini penting untuk memastikan bahwa regulasi yang ada benar-benar efektif dan memberikan perlindungan bagi semua pihak. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi industri tekstil untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan. Terakhir, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap tata kelola perusahaan untuk mencegah terjadinya praktek bisnis yang merugikan. Selanjutnya, kita lihat peran pelaku usaha. Dalam hal ini, PT Sritek perusahaan perlu melakukan restrukturisasi keuangan dan manajemen untuk memperbaiki kondisi internal mereka. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi bisnis juga sangat penting untuk menghindari masalah hukum di masa depan. Selain itu, diversifikasi pasar dan inovasi produk dapat membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan bertahan dalam kondisi pasar yang sulit. Terakhir, kita lihat peran masyarakat. Masyarakat dapat mendukung produk lokal untuk membantu industri tekstil dalam negeri. Mengawasi transparansi bisnis perusahaan besar juga penting untuk memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara etis dan bertanggung jawab. Dengan sinergi dari ketiga pihak ini, diharapkan permasalahan yang dihadapi PT Sritek dapat diatasi dan industri tekstil Indonesia dapat kembali bangkit. Baiklah, kita telah sampai kepada slide terakhir presentasi ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Presentasi ini adalah hasil analisis saya mengenai kasus kepailitan PT Sritek yang saya susun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Bisnis Manajemen. Untuk dosen saya Bapak Joko Suharyanto, SEMM CPOD. Sekali lagi, terima kasih banyak atas perhatian. Semoga presentasi ini bermanfaat dan memberikan wawasan baru bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.